Bapak Ibu, providensia Allah berbicara mengenai pemeliharaan Allah. Itu pengertian sempitnya. Pengertian luasnya adalah tindakan Allah yang berkesinambungan, terus menerus, kontinuitas, menyediakan apa yang dibutuhkan manusia, menjaga dan memelihara untuk menggenapi rencananya. Jadi kalau Tuhan memelihara alam semesta ini, itu bukan tanpa tujuan. Untuk menggenapi rencananya. Jadi providensia artinya pemeliharaan Allah. Itu arti sempitnya, arti lengkapnya itu tindakan Allah dalam menyediakan segala kebutuhan, melindungi, memelihara manusia, alam ciptaan dan tatanannya, hukum-hukum alam itu dijagai Tuhan demi menggenapi rencana Allah. Allah memelihara manusia itu bukan hanya orang Kristen, semua manusia Tuhan pelihara. Bumi ini Tuhan pelihara dengan sempurna. Tetapi manusia sebagai subjek yang juga diberi Tuhan tanggung jawab untuk mengelola, itu juga berperan. Jadi kalau bumi sekarang ini dalam kondisi rusak, tentu bukan karena Allah tidak sanggup memelihara. Dari pihak Allah, Allah sudah melakukan yang terbaik. Menyediakan segala sarana secara sempurna supaya manusia mengelola bumi ini. Nah, manusianya yang bersalah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia melakukan tindakan-tindakan yang membuat bumi ini tandus. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini juga dipelihara oleh Tuhan, dan nilai jiwa non-Yahudi, nilai jiwa bukan orang Kristen, nilai jiwa orang bukan orang Yahudi, nilai jiwa orang bukan orang Yahudi pun juga berharga. Kita telah pelajari seperti Ayub dan sahabat-sahabatnya, Yitro dan nama-nama yang sebenarnya mengerti bagaimana menyembah Allah, membuat kurban, tapi mereka tidak tercatat lengkap di dalam Alkitab. Ya, Tuhan pun berperkara dengan mereka. Niniwe, negara kafir, Asyur, karena kejahatannya Tuhan mau hancurkan. Yunus dikirim untuk memberitakan pertobatan. Mestinya Niniwe dikelilingi 3 hari. Yunus hanya 1 hari. Itu pun Niniwe bertobat. Tidak mungkin Niniwe tidak punya latar belakang mengenal Yahweh. Tidak mungkin. Bagaimana orang bisa mudah bertobat? Misalnya kalau satu masyarakat ya, jahat, lalu ada seorang datang memberitakan tentang Allah, namanya Allah Tungtung. Mana mau dengar? Pasti orang Niniwe pun sudah mengerti, mengenal Allah dalam kadar tertentu. Buktinya 3 hari hanya kelilingi 1 hari mereka bertobat, mereka puasa. Kok tahu puasa? Kok tahu merendahkan diri? Akhirnya orang Niniwe pun tidak jadi dihukum. Tuhan pun sayang Niniwe. Kan dikatakan begitu dalam Alkitab. Tuhan juga memelihara bangsa-bangsa. Nah, pikiran primordial banyak orang Kristen itu seakan-akan fokus Tuhan hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Orang non-Kristen, non-Yahudi dianggap warga masyarakat kelas 2. Ini salah. Nah, ini kita sudah kupas dan saudara mesti mendengar lengkap gitu, saudara. Nah, jadi saya ulangi lagi, Tuhan memelihara alam bumi ini. Tentu dari pihak Tuhan, Tuhan melakukan yang terbaik. Tapi manusia yang mengelola merusaknya. Jadi bumi menjadi rusak. Allah juga pelihara bangsa-bangsa non-Yahudi dan non-Kristen. Karena mereka adalah ciptaan Allah. Kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan perhatian khusus karena bangsa itu memikul beban satu warisan mengenai Allah. Jadi kalau mau tanya Allah yang benar siapa dan bagaimana karakternya, lihatlah sejarah bangsa Israel. Ya. Dan bangsa Israel juga punya tugas melahirkan Mesias. Dari bangsa itu akan keluar Mesias. Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Oke? Tapi bukan berarti lalu orang Yahudi boleh suka-suka. Mereka pun juga ada di bawah tatanan. Justru faktanya menunjukkan bagaimana bangsa itu lebih sulit, lebih sengsara dibandingkan bangsa-bangsa lain. Saya sudah jelaskan panjang lebar tentang tahun-tahunnya. Kalau orang Tiongkok bisa menguasai negerinya 5.000 tahun, orang Yahudi hanya 700 tahun, itu pun jatuh bangun. Paling lama 700 tahun. Kalau Yahudanya 500 sekian tahun. Itu pun juga jatuh bangun dikuasai bangsa lain. Jadi sebenarnya sengsara sekali. Jadi orang Yahudi hari ini punya negara itu setelah 2500 tahun mereka tersingkir dari negerinya. Tragis saudaraku. Sangat tragis. Jadi walaupun Allah pelihara mereka, tapi Allah juga punya integritas. Jadi kalau bangsa itu tidak nurut, tetap dihajar. Pemeliharaan Allah tidak menyangkali keadilannya. Paham? Ini Israel jadi pelajaran, oke? Lalu untuk orang Kristen, mentang-mentang Kristen, lalu bisa gampangan? Tidak. Tetap juga ada dalam tatanan. Nah, ini yang penting. Yang juga penting harus saya sampaikan adalah sebelum salib, zaman sebelum salib, siapa yang pelihara dunia ini? Allah juga, sudah tetap Allah. Nah, jangan kita itu menjadi bingung karena Tuhan berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Nah, sebelumnya di tangan siapa? Sebelumnya di tangan Allah Bapa. Sebelum di tangan Allah Bapa. Tetapi masih dalam suasana perebutan. Karena Lucifer yang memberontak di surga, Lucifer juga yang ada di bumi. Adam menjadi jagoannya Allah, jatuh. Oke? Surga bumi masih tidak jelas siapa pemiliknya nanti. Tuhan Yesus datang ke dunia. Oke? Menjadi corpus delicti. Lalu menang. Begitu menang, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Maka iblis tidak boleh di surga lagi, harus turun ke bumi. Nah, surganya Lucifer itu apakah tahta Allah? Belum tentu. Dan menurut saya tidak. Jadi ada satu lokasi yang disebut surga yang dekat dengan taman Tuhan. Di mana ada Lucifer yang diciptakan dan para malaikat. Sepertiga malaikat memberontak. Oke? Nangkap saudaraku? Nah, di tempat inilah Lucifer itu mau merebut kekuasaan, mau mendirikan satu kerajaan yang tidak didominasi Allah. Sampai kapanpun iblis tidak mungkin bisa mengungguli Allah. Tapi yang bisa dilakukan adalah dia merdeka. Dia merdeka tidak dibawahi oleh Allah. Itu pun tidak boleh. Kalau dulu kan pemikiran kita, wah iblis mau mengalahkan Allah. Tidak mungkin Allah bisa dikalahkan. Karena Allah tidak kelihatan. Betul? Yang bisa dilakukan adalah iblis tidak hidup di bawah kedaulatan Allah, tidak di bawah supremasinya, tidak di bawah kedaulatan Tuhan pemerintahan Allah. Dia berdiri sendiri. Di satu wilayah yang namanya surga. Surga itu Anda jangan bayangin, surga itu sebenarnya bagian-bagian dari jagat raya yang tidak terbatas ini. Nah, ketika Yesus menang, iblis mulai jatuh. Hanya di bumi. Sampai kapan? Sampai jumlah orang-orang yang sempurna seperti Tuhan Yesus lengkap. Yang disebut corpus delicti. Sejak salib. Bumi ini sejak salib. Yesus naik ke surga. Oke? Bumi ini terus dipersiapkan untuk dihancurkan. Fokus Allah hanya tertuju kepada orang-orang yang akan disempurnakan bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Dan makin kemari Pak, makin akhir zaman, jumlah orang yang binasa lebih banyak. Tapi jumlah orang yang jadi corpus delicti juga akan makin banyak. Karena yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Yang kemari ini udah makin sedikit orang jadi warga kerajaan surga. Kalau kemarin-kemarin dulu mungkin lebih banyak, tapi ke depan nanti tambah jahat dunia. Tapi ada orang saleh makin saleh. Nangkap maksudnya? Tapi yang ke belakang dulu yang bukan ke depannya, kalau kita mundur, itu banyak orang yang baik-baik karena dunia juga belum jahat. Mereka akan bisa
masuk ke dunia akan datang kalau dihakimi menurut perbuatan. Ya. Tapi ke depan nanti makin sedikit orang yang selamat. Makin sedikit. Karena orang tambah jahat. Tetapi makin muncul orang-orang yang jadi corpus delicti. Nangkep gak saya ngomong ini? Make sense gak? Make sense. Sangat logis. Jadi sejak salib terus naik ke surga, iblis turun ke bumi, itu dunia itu dipersiapkan untuk dihancurkan. Jangan tanya di mana pemeliharaan Allah. Dunia sudah rusak, sudah nggak bisa diperbaiki. Seperti kapal Titanic yang sudah bocor menunggu tenggelamnya. Jadi makin mau tenggelam itu makin muncul orang-orang yang dikuduskan. Tapi sebagian besar orang jadi jahat. Jadi makin sedikit orang yang masuk dunia akan datang. Sebab di akhir zaman orang akan memilih jadi corpus delicti atau nggak usah sama sekali. Kalau dulu banyak orang baik-baik. Tapi ke depan nanti you jadi corpus delicti atau nggak usah sama sekali. Masih bersama saya? Nah, implikasinya menjadi penting ketika saya mengatakan bahwa iblis itu tidak akan bisa menguasai Allah, tapi dia bisa punya kerajaan sendiri yang tidak didominasi, tidak dikuasai oleh Allah. Untuk jadi seperti iblis gampang, saudara, ya gampang. Tidak mengungguli Allah, tapi punya kerajaan sendiri, udah cukup jadi kayak Lucifer. Dan manusia hari ini begitu. Dia membuat kerajaan sendiri. Pokoknya tidak didominasi oleh Allah. Dan ini banyak orang udah terlanjur punya kerajaan sendiri. Tidak bisa berkata datanglah kerajaan. Mengerikan. Beragama baik-baik. Tapi seperti Lucifer, dia membuat kerajaan sendiri. Dan ironisnya adalah merasa ada dalam kerajaan Allah karena menjadi orang Kristen, ikut kebaktian, bermoral baik di mata masyarakat, santun. Padahal standarnya itu dalam kekuasaan Allah. Paham, saudara? Nah, berkenaan dengan ini khusus kita akan belajar hari ini. Soal kesehatan adalah bagian dari iman. Terdapat slogan di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kesehatan adalah sebagian iman. Benarkah ini? Sekilas pernyataan ini seperti hiperbola, saudaraku. Ya. Tapi sebenarnya kalimat itu ternyata memuat kebenaran penting. Malah kalau boleh diganti dengan kesehatan adalah kehidupan iman. Kehidupan iman. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Segala sesuatu yang bermuatan ketaatan kepada Tuhan adalah kehidupan iman. Tuhan mengendaki umat pilihannya hidup dalam kesehatan tubuh yang baik. Kebenaran ini dapat diteguhkan melalui beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama, bahwa di dalam Taurat Tuhan ada larangan-larangan terhadap beberapa jenis makanan yang ternyata di zaman modern ini ilmu gizi menunjukkan bahwa memang makanan yang dilarang oleh Tuhan itu ternyata tidak baik untuk kesehatan tubuh. Tidak menguntungkan. Jadi Tuhan memerintahkan bangsa Israel tidak makan jenis makanan tertentu itu sebenarnya tidak hanya bernuansa religius tetapi juga higienis, kesehatan. Oke? Dan Tuhan menunjukkan bahwa pelahap, gelojoh itu orang yang rakus makan itu bagian dari dosa. Oleh sebab itu menguasai nafsu makan adalah bagian dari penyangkalan diri. Saya ini termasuk baru-baru bertobat, saudaraku. Ya. Sekarang mengimbangi ini saya olahraga serius. Karena saya mau sehat, saudaraku. Ya. Dalam Perjanjian Baru ditulis bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan penderitaan fisik. Maka dia menyembuhkan orang sakit dan memulihkan kesehatan mereka. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa membuat tanda macam-macam. Misalnya tanda di langit. Atau dia tunjuk apa lalu nari sendiri gitu. Bisa. Tapi Tuhan lebih menekankan kesembuhan fisik. Nangkep ya saudara? Tapi ini jangan lalu dijadikan sebagai satu landasan kalau sakit minta kesembuhan. Ingat bahwa kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan itu tanda. Oke? Tanda. Anda yang mengenal Tuhan Yesus tidak perlu tanda lagi. Tapi tanggung jawab. Bukan tidak percaya mujizat loh. Jadi kalau kita sering orang berkata mujizat masih ada. Kita nggak bisa mikir deh.
Kita nggak bisa mikir. Kenapa? Ya iyalah kok gitu diomongin. Mujizat masih ada. Ya iyalah, maksudnya apa sih? Kalau itu untuk orang non-Kristen harus ada bukti. Oke. Tapi untuk orang Kristen nggak perlu. Nggak perlu. Itu degradasi, saudaraku. Ya. Alkitab juga mencatat bahwa Paulus menyarankan Timotius untuk minum anggur sedikit demi kesehatan. Ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa kesehatan itu penting, saudaraku. Akhirnya Alkitab menunjukkan tubuh kita bait Roh Kudus yang harus dijaga kesehatan dan kesuciannya. Amin. Nah, di sini jelas bahwa kesehatan itu adalah kehidupan iman. Anda ngerti nggak kalau kita lagi pengen punya satu keinginan, rasanya mau dipuaskan tuh keinginan, betul nggak? Kalau bisa tahan aja kita lewat, untung aku bisa melewati. Kalau kita mau mengumbar keinginan kita, jebret, setelah lewat, ya kenapa? Aku ingini itu. Ini Anda bisa menghayati nggak? Waktu kita malam lapar, ada sop buntut gitu ya. Enggak deh mam, aku enggak makan deh, yuk makan. Atau enggak, saya enggak lah. Lalu kita enggak makan. Besoknya bangun, untung. Pada waktu itu udah rasanya pengen sikat gitu. Terus aduh, untung bisa lewat. Tapi coba kalau kita enggak bisa melewati gitu. Blok, 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 blok. Besoknya kelenger. Nyesel, betul? Tapi udah menyatu dengan darah kita. Oke, soal makanan itu enggak terlalu bermasalah. Tidak sebesar masalah kekekalan. Hari ini orang pengen punya mobil, ingin terhormat, ingin punya rumah, ingin punya deposito sejumlah ini. Anda bisa paham? Kalau nggak punya barang itu belum maknyus, dia berusaha punya barang itu. Dan demi barang itu, Tuhan diabaikan, saudara. Mengerikan. Kalau kita masuk kekekalan, lalu kita ketemu Tuhan. Waduh. Kita ngomong apa, saudara? Dan banyak orang tidak takut loh di sini. Mengerikan, Pak. Nah, kita yang ngomong begini saja kadang-kadang masih bisa meleset. Saya di mana-mana cerita soal ini. Kepada siapapun, supir taksi, pembantu, semua saya ngomongin soal kekekalan hidup ini singkat dengan berbuat jahat. Saya tidak narik you masuk agama saya, tapi you coba jadi orang yang berbuat baik dimanapun. Hidup ini singkat, Pak. Berbuat baiklah. Wah. Kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya, saudaraku. Untuk Tuhan. Amin. Oke. Yang berikutnya. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan akan menghalau penyakit dari kehidupan umat pilihan. Yaitu kalau mereka dengar-dengaran terhadap Tuhan. Itu orang Israel namanya. Kalau mereka tidak dengar-dengaran, maka Tuhan akan menjatuhkan penyakit ke atas umatnya. Penyakit yang menimpa bangsa Israel karena ketidaktaatan. Di dalamnya termasuk akibat mereka mengkonsumsi makanan yang Tuhan larang untuk dimakan. Kepada orang yang dengar-dengaran, Tuhan akan melindungi mereka dari bahaya penyakit yang bisa datang di luar kemampuan mereka untuk mencegah. Tetapi, kalau hal tersebut masih dalam kemampuan umat Tuhan untuk dapat menghindar dari suatu penyakit atau umat masih bisa melindungi diri, maka umat Tuhan harus bertanggung jawab. Kalau ada epidemi penyakit sekitar kita di luar kemampuan kita, ya kita nggak sanggup. Tapi kalau masih tanggung jawab kita semaksimal mungkin. Kita tidak bisa menolak orang merokok di samping kita. Wah, saya terganggu. Benar-benar serius terganggu. Kalau ada orang merokok di sekitar saya benar-benar terganggu. Saya pasti pindah. Kalau terpaksa dengan hati yang kurang nyaman dengan... Pokoknya kita ada bau rokok udah, fisik kita resistennya luar biasa. Walaupun saya belum pernah merokok. Kalau bercanda-bercanda ya dulu waktu muda pernah, tapi enggak sampai merokok saya enggak. Nah kalau kena asap rokok kan kita enggak bisa menolak dong. Ya, asap-asap kendaraan, ya kita enggak bisa nolak. Tapi kalau kita bisa menghindari, hindari. Oleh sebab itu fokusnya jelas, saudaraku, kerajaan surga, kemuliaan bersama dengan Kristus. Apapun bisa kita lakukan.
Saya mengerti tidak gampang, saudaraku. Kita terikat dengan keinginan daging, makan, minum, gelojo, seks. Ini nggak gampang nih. Tapi kalau kita bilang bisa, bisa. Amin. Bisa. Kelemahan saya dimakan minum, asli. Tapi kalau kita paksa, bisa. Ya, walaupun termehek-mehek, bisa. Ya. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat bekerja memenuhi tanggung jawab. Tadi malah ditambahkan bisa jadi korpus delikti. Dengan tubuh yang sehat, seseorang tidak menjadi beban. Jangan sampai belum mati kita ada menyusahkan orang. Orang tua pada umumnya pasti menyusahkan anak-anak, tapi jangan keterlaluan. Nangkep maksudnya? Pasti anak-anak harus pikul orang tua. Waktu kecil lah, kamu maaf ya, dicepoi. Nanti ganti kita cepoi mama papa. Harus bisa. Tapi dunia modern ini luar biasa jahatnya. Anak-anak sudah tidak jelas. Makanya kalau kawin sama orang nih ya, pasanganmu itu selain mencintaimu itu ada syarat utama. Dia mencintai orang tuamu. Kalau enggak jangan kawin sama dia. Harus. Kita sebagai orang tua juga tidak menyusahkan anak-anak. Jadi kita makin tua, kita makin mantap dengan langit baru, bumi baru. Sekarang aja saya sudah mulai merasakan. Gini, kalau saya lagi susah, saudara, ya lagi susah. Selain Tuhan mengajar saya untuk gini. Hidup ini seperti mimpi, Erastus, gitu ya. Itu jadi ya udah kuat gitu. Saya juga ada satu ya kiat lah. Kalau saya susah, saya ingat gini. Tidak ada malam di kerajaan surga. Saat ini kerajaan surga enggak. Kan biasanya kalau malam kita paling mulai lonely gitu, mulai sepi gitu. Di kerajaan Bapakku terang benderang. Kemeriahan yang luar biasa. Dan aku akan pulang ke sana. Wah, itu hati kita jadi kuat. Tidur dengan lebih nyenyak dan bangun dengan sehat. Mulai persiapan khotbah lagi. Mulai angkat tangan kita. Sebelum tidur kita bayangkan. Dan memang begitu. Rumah Bapak kita nggak ada gelapnya. Terang sepanjang hari. Jadi kita angkat tangan. Haleluya. Ya udah kayak orang sakit, biarin aja. Faktanya begitu. Kalau Anda tidak begitu, mau jadi apa? Amin. Mau jadi apa? Amin. Mengerti? Iya. Orang-orang yang sombong hari ini terserah. Jadi apa ntar kita lihat. Nah kembali, jangan menyusahkan orang lain. Ya. Jangan karena kita sakit, kita menyusahkan. Yuk kita sehat. Kalaupun kita tua, pasti kita akan jadi beban bagi orang, pasti. Tapi jangan apa tadi? Keterlaluan. Betul nggak? Amin? Oke, ya. Apalagi anak-anak muda, ya. Mumpung muda, bangun tubuh yang sehat. Jangan orang tua yang terseok-seok ngurusi anaknya yang tidak jaga makan dengan baik. Oke. Dengan kesehatan tubuh yang baik, seseorang dapat memikul beban orang lain. Bagaimana you bisa pikul beban orang lain kalau kamu sendiri sakit? Tidak bisa pikul bebanmu. Kita mau pikul beban orang lain, saudaraku sekalian. Maka kita harus sehat. Dengan kesehatan tubuh yang baik, seseorang menjadi panjang umur. Tadi sudah dijelaskan. Semakin seorang panjang umur, bila dia anak Tuhan yang baik, makanya semakin banyak berkarya bagi Tuhan. Sebab waktu hidupnya panjang. Dengan kesehatan tubuh yang baik, seseorang merasakan kehidupan lebih berbahagia. Jadi salah seorang orang dekat saya berkata, Pak, saya bersyukur gula darah saya normal. Wah, kalau dulu udah hampir kena diabetes, sudah kena gitu. Bagus. Terus saya bilang ini, terus ya. Biasakan terus olahraga. Dibiasakan 30 menit, 45 menit tiap hari. Gak punya alat olahraga, Pak. Muter-muter. Jalan. Iya. 45 menit keringetan. Bagus, sehat. Kan orang gini, bangun terus. Bangun gak? Tidur gak? Tarik selimut sedikit lagi. Tidur lagi. Aduh. Begitu bangun langsung kopi. Lihatin TV. Baca koran. Kenapa nggak pakai sepatu olahraga jebret? Langsung.
Begitu saudaraku. Ya. Hukum alam yang permanen sekarang. Mengapa di dalam Alkitab Perjanjian Lama Allah melarang umatnya makan-makan tertentu? Jawabnya adalah karena Allah tidak ingin umatnya menderita sakit penyakit yang akan membawanya kepada kesulitan hidup sampai kebinasaan. Allah tidak dapat melanggar hukumnya sendiri. Hukumnya adalah hukum alam ini. Betul nggak saudara? Hukumnya adalah hukum alam ini. Kalau ada pengecualian, itu pasti juga ada rumus pengecualian. Tahu maksudnya? Rumus pengecualian. Apa itu? Nih, dengerin. Allah tidak dapat melanggar hukumnya sendiri. Hukumnya adalah hukum alam ini. Allah merancang tubuh dengan metabolismenya yang permanen. Tubuh harus tunduk kepada hukum alam. Untuk menghindarkan umatnya dari sakit dan aib tubuh, Allah memberi larangan mengenai makanan, yaitu makanan tidak menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Kalau umat Tuhan menderita sakit karena kesalahannya, Allah sendiri tidak menghindarkannya dari akibat perbuatan tersebut. Tidak bisa. Karena Allah yang punya integritas. Tidak bisa begini. Biar kamu makan kolesterol banyak. Makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Tidak apa-apa. Aku kuduskan makanan itu. Itu urakan Allah. Tidak begitu. Amin. Tidak begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang punya gula darah. Lihat minuman, lihat nasi putih. Udah harus melihat itu sebagai racun. Di rumah kami Pak. Nggak ada nasi putih. Hanya nasi merah. Itu saja belum tentu menyelamatkan loh. Tapi kalau nasi putih terus jadi apa nanti gula darah saya? Gitu saudaraku. Makanya nggak boleh manis-manis. Kalau ngikutin lidah ini enak. Tapi kalau ngikutin firman Tuhan harus jaga tubuh, harus dicegah. Ya. Sekali-kali, waduh pengen banget makan apa namanya campur, bolehlah sekali-kali. Kalau tiap hari, maaf, you tidak bertanggung jawab. Saya bersyukur kalau teman-teman kita kalau lagi di restoran tuh minum, selalu gulanya dipisah, selalu itu gulanya dipisah. Kalau dulu kan hajar. Oke. Allah tidak bisa menghindarkan akibat perbuatan itu. Berhubung dengan adanya hukum alam yang Allah tegakkan ini, maka umat Tuhan harus waspada. Iblis dapat memanfaatkan hukum ini untuk merusak kehidupan anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang mati konyol karena tidak mengendalikan nafsu makannya. Ya. Nah ini harus dimengerti ya saudaraku sekalian. Jadi kalau seorang mengkonsumsi makanan yang berkadar tinggi kolesterol, merokok, minum minuman keras tanpa batas, apalagi drug, sejenis narkoba, maka berarti ia membinasakan diri sendiri. Dan Allah tidak bisa menyelamatkan. Nah tadi sebenarnya di halaman yang kita lewati itu ada beberapa hal penting. Misalnya begini saudara. Kalau seorang kena penyakit kelamin gitu ya. Dia minta ampun, dosanya diampuni, tapi penyakitnya nggak sembuh. Tetap dia menderita penyakit itu. Orang main judi, minta ampun, Tuhan ampuni, tetap miskin. Kalaupun Tuhan akan pulihkan itu nomor sekian. Dan kadang-kadang Tuhan tidak akan pernah pulihkan lagi. Kecuali karena kelalaian, bisnis, salah perhitungan. Bukan karena ya jahat loh. Yang begitu Tuhan bisa pulihkan. Tapi kalau judi, terus segala macam, susah dipulihkan. Dalam pengalaman hidup saya, susah. Susah. Orang yang dulu punya kasino, kaya, jatuh miskin. Kayaknya susah kaya lagi. Pas-pasan bisa. Tidak gampang. Kena penyakit kelamin, sembuh. Tidak gampang. Tuhan mengampuni, tapi tidak gampang. Untuk menyembuhkan. Nah di sini Tuhan tidak bisa kompromi. Itu di pembahasan yang kita lewati tadi. Itu ada pembahasan seperti itu, saudaraku. Kalau orang yang baru Kristen, orang masih kanak-kanak, sakit Tuhan sembuhkan. Tapi orang Kristen yang dewasa, tidak. Itu ada hukum mekanismenya, saudara. Saya nggak tahu ya, di alam roh itu Tuhan punya mekanisme apa dengan si kunyuk itu loh. Ngerti nggak? Pribadi Allah itu punya hukum dan kunyuk tahu. Yang begini Allah nggak bisa lakukan. Kunyuk tahu. Karena melanggar hukumnya sendiri. Nah di situ bermain dia. Makanya kita jadi anak-anak Tuhan harus cerdas.
melihat hukumnya Tuhan. Amin? Oke deh. Tubuh untuk Tuhan. Tadi sudah disinggung, anggur sedikit demi kesehatan. Ini menunjukkan kita pelihara tubuh kita, ya. Jangan dirusak oleh makanan, rokok, dan lain-lain. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih merokok hari ini, sorry ya, tolong ya, dadah ya. Tinggalkan itu semua dosa, ya. Rokok itu ditinggalkan. Saya tidak mengatakan gara-gara rokok masuk neraka, enggak. Itu juga lebay orang ngomong begitu. Saya nggak mengatakan orang merokok masuk neraka loh, itu berlebihan itu. Cuman tidak efektif, betul nggak Pak? Adil kan? Amin? Jadi gini saudaraku. You merokok merusak tubuh betul. Kolesterol nggak kalah dahsyatnya. Pola hidup yang berantakan, tidur nggak teratur bisa lebih dahsyat dari rokok. Paham maksudnya? Wah zaman dulu orang tua kita merokok umur sampai 75 tahun nggak mati. Dulu udara masih bersih, dia kerja kena sinar matahari. Betul nggak? Imbangannya itu banyak. Sekarang rokok, asap, udah nggak olahraga, makan lebih dahsyat bro. Beda. Amin. Nangkap ya maksudnya? Nggak ngerokok tapi sembarangan, punya sejarah gula darah sembarangan makan, sama itu juga membunuh. Sebelum mati pakai acara sakit-sakit anfal, pakai ruang ICU, waduh merusak saudara. Nah, saya tidak mengatakan Anda merokok masuk neraka, tapi efektivitas hidup Anda akan jadi kecil. Oke? Ini yang saudara harus tahu. Kita harus berbuat sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Hendaknya orang percaya mengerti bahwa doa tidak akan berarti kalau sengaja merusak bait Allah yaitu punya. Bahwa doa tidak akan berarti kalau sengaja merusak bait Allah yaitu punya. Doa Anda tidak akan berarti kalau Anda sengaja merusak bait Allah. Dia menebus saudara itu bukan hanya supaya saudara masuk surga. Tubuhmu pun juga ditebus. Jadi milik Tuhan. Jadi muliakan Allah dengan tubuhmu karena kamu dibayar dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh pun harus menjadi milik Tuhan. Nah, untuk menunjukkan keseriusan kita, tubuh kita itu milik Tuhan, dijaga kesucian dan kesehatannya. Ini dua-duanya sulit. Tapi bisa kalau kita serius. Yuk kita bangun masyarakat kerajaan surga sejak di dunia ini. Ayo. Kita nggak lama kok. Sebentar lagi satu persatu kita meninggal kok. Ya, satu persatu meninggal gitu. Dan saya percaya pasti yang meninggal duluan akan membuktikan bahwa kebenaran firman ini benar adanya.